Nah, kembali ke Mama Regi ya. Tadi kan diceritakan, sejak kecil sudah merasa bahwa ada yang berbeda ini. Anakku ini unik ini yang Oscar ini ya. Ya. Tapi kapan ada penerimaan atau pengakuan bahwa ya anak ini feminin, bukan laki-laki. Itu kapan persisnya? Itu saya mulai dia SMA. Ada satu hari kita berbicara sama Asya mengenai yang mama tanya ya, apa sih tuh bedanya? Ini apa itu? Ini pura-pura nggak tahu tanya ya. Ya, dia yang menjelaskan ke saya. Nah, akhirnya saya mengetahui hal-hal seperti itu. Oke. Sampai di situ apakah sudah ada penerimaan atau penyangkalan masih? Saya menyangkal enggak. Saya tidak pernah menyangkal atau merasa, aduh kenapa ya saya punya anak kok. Enggak, itu semua saya tanyakan ke Tuhan. Itu yang saya selalu bilang, Tuhan berikan anak seperti ini, tapi tolong dong juga berikan saya jawaban gitu. Harus bagaimana dengan anak ini gitu. Nah lama-lama semakin dia dewasa, kita mulai sering ngobrol, dia juga sudah mulai mungkin yang dia bilang tadi bahwa dia pergi ke fisiater, psikolog, tes hormon dan segala macam. Saya tidak tahu yang itu dia lakukan selama 3 tahun. Itu totally saya nggak tahu. Nah dia bercerita semua itu setelah saya dengan Mario bilang okay, you can do what you want but we still love you. That's it. Itu. We still love you. Itu kata kunci ya. Ya. Setelah siap ikhlas menurunkan ego ya, kemudian melihat pertumbuhan dan perkembangan Asya, waktu itu masih Oscar Lawalata sebagai fashion designer yang ya sangat dikenal. Ya. Penerimaan, ini kita nggak bicara lingkungan kecil ya, tapi penerimaan masyarakat yang dirasakan oleh Mama Regi seperti apa? Sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan menurut saya gitu. Cuman makanya waktu kita bikin ada YouTube Delawalatas itu, karena sebenarnya kami hanya ingin sharing di situ. Tapi efek dari apa yang kami ceritakan itu di luar dugaan saya juga. Sebenarnya saya pada saat itu waktu mau bikin waktu dia saya takut sekali. Saya takut sampai saya berulang-ulang, apa perlu? Sudahlah, kan cukup kamu sudah selesai, sudahlah. Tapi dia bilang, Mam, gak semua orang bisa seperti Mama, seperti Rio. Dan sometimes mereka juga gak tahu harus berbuat apa. Gitu. Jadi ini memang sengaja untuk mengedukasi masyarakat ya? Yes. Respon dari yang nonton program ini apa? Bagaimana rata-rata? Luar biasa. Saya baca jawaban mereka, saya nangis Mas Endi. Apa misalnya? Seandainya saya punya ibu seperti ibu. Bolehkah saya memeluk ibu 24 jam? Ibu, saya sedang sakit 3 tahun lagi saya meninggal. Bolehkah saya bertemu dengan ibu? Awalnya selalu gini, kondisi saya sama seperti Asya. Tapi bagaimana ya Bu supaya ibu saya bisa mengerti keadaan kami. Dan itu tuh nangis loh Mas Endi, saya baca itu. Sampai saya bilang sama dia, mungkin Mama harus bikin deh. Untuk orang-orang ketemu. Iya ya, yang untuk mereka hanya ketemu ngobrol aja. Karena if they can talk, itu menurut saya ya beban mereka ya. Beban mereka tuh sedikit terkurangi. Ini pemikiran saya, karena ya saya mengalami sendiri. Setuju. Nah yang menarik juga, aku baca di media sosialnya Asya kan sebagian besar itu mendukung positif, tapi kan ada juga yang tetap mempertanyakan negatif. Itu nggak di-delete, nggak dihapus ya, kenapa? Menurut saya ya tidak perlu, karena kita tahu bahwa kan kita tidak bisa memaksa semua pendapat orang. Dan dari situ juga bisa menjadi sebuah cerminan hidup di Indonesia itu seperti apa gitu. Dan kadang kalau ada yang terlalu menilai terlalu jauh, kadang bahkan saya komen gitu. Kayak saya komen juga untuk membukakan pikiran. Kadang-kadang orang yang begitu kan hanya ikut-ikutan saja sebenarnya. Tapi saya juga mencoba membuka pikiran dia. Mungkin jalan hidup saya tidak benar seperti yang Anda bayangkan. Tetapi pada akhirnya kan tidak merugikan orang lain. Terakhir kepada masyarakat.
bagaimana kamu ingin diperlakukan. Artinya kamu itu mewakili teman-teman yang lain yang punya persoalan yang sama, diperlakukan oleh masyarakat. Sebenarnya bagaimana kita diperlakukan masyarakat itu juga bagaimana kita juga. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita berperilaku juga. Sehingga untuk menjadi seorang wanita pun, ataupun mau menjadi seorang pria pun juga, itu kita juga harus jaga diri kita dari penampilan kita, sikap kita ya. Lain hal kalau memang kita senang diolok-olok, kita senang dijadikan lelucon, itu pilihan. Tetapi jika kita ingin juga orang melihat kita serius, orang juga ingin menganggap kita seperti yang lainnya, kita pun juga punya cara dan pembentukan jati diri kita. Dan kalaupun kita tidak terima di satu sosial tersebut, masih banyak yang lain. Dan saya yakin dunia ini luas dan sekarang juga eranya juga semakin terbuka. Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa menutup mata. Generasi juga sudah berubah dan digital sudah berubah. Kita udah tidak saatnya lagi menjadi negara yang tertutup. Dan itu kita harus yakin, dan di sekitaran kita itu banyak teman-teman. Kita berangkat dari satu orang teman saja dulu. Kita tidak perlu, itu tadi, kita harus hati-hati ya, jangan dengan sosial media pun kita bicara fisik, cantik, jelek, gemuk, kurus, itu menurut saya tidak menjadi sebuah patokan, tetapi pribadi kita dulu yang kita isi. Oke, jadi dari kedua belah pihak ya, kita juga introspeksi agar masyarakat bisa memperlakukan kita sebagaimana seharusnya atau sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Baik, terima kasih Asya. Terima kasih Mama Regi. Sama-sama, sudah berbagi cerita ya. Sama-sama. Kita harapkan cerita ini bermanfaat bagi siapapun juga. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini tidak dari awal, jangan khawatir. Karena episode ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Ki Candy Show. Dan kali ini saya ingin menyampaikan kabar baik tentang perbuatan baik para donatur untuk membantu Stefanus di NTT dan Erwin Dedi, seorang guru di Lampung. Terima kasih kepada para donatur karena saat ini sudah terjadi perubahan. Apa perubahan yang terjadi pada mereka? Mari kita simak video berikut ini. Baik, dua cerita tadi semoga memberikan semangat kita untuk berbagi. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan kontribusi kebaikan dan memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu optimis dalam kehidupan kita. Sampai jumpa.